Analisis statistik deskriptif. Apa sih itu statistik deskriptif? Nah, statistik deskriptif merupakan proses analisis statistik yang fokus kepada manajemen, penyajian, dan klasifikasi data. Statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan tabel dan grafik seperti distribusi frekuensi dan presentasi grafis. Selain itu, statistik deskriptif ini dapat menampilkan nilai-nilai yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan seperti nilai min, median, modus, deviasi, dan varians. Nah, ada 3 analisis statistik deskriptif. Yang pertama itu ada frekuensi, yang kedua ada deskriptif, dan yang terakhir itu ada cross tabs. Nah, yang pertama dibahas di sini adalah analisis frekuensi. Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat kelanjutan dari video ini. Langkah-langkah mencari frekuensi menggunakan SPSS. Di sini diketahui sejumlah data fiktif sebagai berikut. 28, 3, 16, 21, sampai seterusnya hingga 1. Dari data tersebut akan kita sajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Langkah yang pertama yaitu membuka aplikasi SPSS-nya, sehingga tampilannya seperti ini. Langkah yang kedua selanjutnya membuat variabel. Di sini variabel yang pertama saya beri nama data dengan tipe data numerik. Kenapa numerik? Karena di sini data yang akan kita input berupa data angka. Dengan align-nya saya pilih center dan measure-nya saya pilih scale. Kenapa scale? Karena saya ingin menampilkan objek atau gambar dengan rentang skala tertentu. Variabel yang kedua, saya beri nama kelas dengan tipe numerik. Dalam memudahkan kita untuk mengelompokkan data dalam beberapa kelas, oleh karena itu di sini values-nya saya isi. Untuk mengisi values bisa diklik dengan satu kali. Di sini saya ingin mengelompokkan data dalam beberapa kelas. Misalnya di sini saya ingin mengelompokkan data dalam 6 kelas. Di sini di value kita klik 6 dan di label kita klik data dari 26 sampai dengan 30. Setelah itu klik add dan OK. Setelah selesai mengisi variabel, selanjutnya kita beralih ke data view. Untuk mengisi data view, kita mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah selesai mengisi data view, selanjutnya kita ke analyze untuk mencari frekuensi. Kita pilih deskriptif statistik frekuensi. Maka akan muncul kotak frekuensi. Di sini untuk kelas kita masukkan di kolom variabel. Selanjutnya kita klik menu statistik. Selanjutnya pilih apa yang ingin kita cari. Di sini saya ingin mencari min, maka klik min, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Setelah itu klik continue. Selanjutnya, klik menu chart. Pilih di sini saya pilih bar chart dan continue. Oke. Kita tunggu beberapa saat hingga muncul tampilan output seperti ini. Nah, dari analisis frekuensi tadi, maka diperolehlah outputnya. Yang pertama di sini ada tabel statistik. Nah, di sini itu ada N. N itu jumlah data yang diproses. Jadi jumlahnya itu 40. Isinya itu 0 dan min itu rata-ratanya itu ada 3,55 dan standar deviasinya itu ada 1,584. Standar deviasi ini menunjukkan dispersi rata-rata dari data. Dan di sini ada data minimum yaitu 1 dan data maksimumnya itu ada 6. Nah, berikutnya ada tabel mengenai kelas. Nah, di sini ada frekuensi. Frekuensi itu menunjukkan jumlah data yang memiliki nilai tertentu. Misalnya kayak data yang memiliki rentang nilai 1 sampai 5 yaitu ada 7, rentang 6 sampai 10 itu ada 2. Nah,
Di sini selanjutnya ada persen. Nah, karena frekuensi tadi jumlahnya, di sini persen itu menunjukkan persentase data. Seperti kayak data yang memiliki rentang 1 sampai 5, berarti persentasenya itu ada 17,5 dan begitulah seterusnya. Nah, output yang terakhir itu ada bar chart. Bar chart ini menunjukkan persentase dari data. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian deskriptif. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi SPSS-nya, kemudian kita klik variable view, kita ketik data apa aja yang akan kita cari. Ada nama, gender, usia, pendapatan, berat badan, dan tinggi badan. Kemudian pada bagian gender, di values itu kita klik. Pada view-nya kita klik angka 1, labelnya laki-laki atau LK. Lalu begitu juga dengan perempuan. Lalu kita klik OK, terus kita kembali ke data view. Kita masukkan data dari nama, gender, usia, pendapatan, berat badan, dan tinggi badan. Kemudian setelah itu kita klik analyze, terus kita klik descriptive statistik, kemudian kita klik deskriptif, lalu kita tunggu. Setelah keluar, data pada di ruang kiri kita pindahkan ke variabel S. Tidak harus semuanya, apa aja yang mau dicari itu yang dipindahkan ke variabel S. Terus kita klik optionnya, kita pilih apa aja yang akan kita cari. Nah, setelah itu kita continue, kita klik OK. Setelah itu kita tunggu hasil dari outputnya keluar. Nah, setelah itu di sini kita lihat N itu adalah jumlah data yang kita cari. Kemudian di sini terdapat ada usia. Nah, usia minimum itu umur 17 tahun, maksimumnya 21 tahun. Rata-ratanya itu ada dapat 19,00 dan standar deviasinya kita dapatkan 1,2. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai penggunaan cross tab pada SPSS, yang dimana cross tab atau yang biasa kita sebut dengan tabulasi silang adalah metode analisis dengan menyajikan data dengan dua variabel yang berbeda ke dalam satu matriks. Dan biasanya juga metode ini digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel dalam satu tabel. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat satu data yang dikumpulkan dari 10 orang partisipan. Dan terdapat 4 variabel yang berbeda. Yang pertama gender, domisili, pendidikan, dan pekerjaan. Nah, untuk laki-laki kita ibaratkan dengan angka 1, perempuan kita ibaratkan dengan angka 0. Dan untuk desa 1, kota 0, dan untuk pendidikan dan pekerjaan bisa kita lihat di sini dengan pengibarat masing-masing angka yang berbeda. Nah, kita langsung saja ke SPSS. Untuk yang pertama kita mengetikkannya itu di variabel view. Nah, di variabel view ini kita akan mendeskripsikan variabel-variabel yang akan dianalisis, yang akan dilihat hubungan-hubungan antara variabelnya. Jadi pertama bisa kita deskripsikan variabel gender. Kemudian domisili. Kemudian pendidikan. Selanjutnya pekerjaan. Nah, tipenya itu gender. Tipe gendernya itu numerik, domisilinya juga numerik, dan semuanya juga numerik. Desimalnya kita samakan saja dengan 0. Value-nya untuk gender seperti yang kita lihat tadi, 1 untuk laki-laki, dan 0 untuk perempuan.
domisili, 1 untuk desa, dan 0 untuk kota. Pendidikan, value yang pertama untuk sekolah dasar, kedua jenjang SMP, 3 SMU, yang keempat diploma, dan yang kelima sarjana. Untuk pekerjaan, value yang pertama labelnya itu petani, yang kedua guru, yang ketiga direktur, yang keempat pejabat, yang kelima penganggur. Legend yang kita gunakan di sini adalah center. Measure-nya nominal untuk keseluruhan variabel. Nah, setelah kita mendeskripsikan semua variabel, kita akan menuju data view. Nah, di data view ini kita akan memasukkan data-data yang sudah dikumpulkan di dalam Access tadi dengan cara mengopikan data-data yang dari Excel ke SPSS. Nah, setelah tercopy, kita klik Analyze, Descriptive Statistic, dan Cross Tab. Di row, kita masukkan pendidikan. Di kolom, domisili. Dan gender kita masukkan ke layer 1. Klik statistik, centang pada bagian chi-square yang dimana chi-square ini adalah suatu uji untuk mengecek apakah ada atau tidak hubungan antara dua variabel. Klik continue, kemudian kita klik cell. Kita memastikan agar centang observe itu berisi, kemudian klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, jadi seperti inilah output dari cross-tab atau tabulasi silang. Untuk tabel pertama, case processing summary, dapat kita lihat bahwa terdapat 10 data yang valid yang berjumlah 100% dan tidak ada data yang hilang, totalnya itu 100%. Untuk tabel yang kedua, pada output ini bisa kita lihat bahwa yang gender perempuan terdapat 4 jenjang sekolah dan 4 jenjang pendidikan. Yang pertama SD, totalnya 2 orang, yang dimana satu tinggal di kota dan satu tinggal di desa. Bisa kita lihat kalau dia jenjang SMP yang perempuannya totalnya itu ada 1 dan hanya tinggal di kota. Seperti itu juga dengan laki-laki. Kemudian tabel ketiga pada output ini
menampilkan hasil uji chi-square testnya. Nah, bisa kita lihat di assign significant to site, bisa kita lihat di perempuannya 0,261 dan laki-lakinya 0,261. Maka dapat kita simpulkan assign significant to site-nya itu lebih dari 0,05, yang dimana H0 diterima dan H1 ditolak. Jika H0 diterima, maka tidak ada hubungan antara gender dan tidak ada hubungan antara pendidikan dan pekerjaan. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Sekian dari video kami, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.